Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan biografi Sayyidina Umar. Insyaallah ini adalah segmen yang terakhir, yaitu mulai dari masa setelah wafatnya Rasulullah sampai wafatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, kana Umar bin Al-Khattab al-Musa'id al-awwal li Abi Bakr as-Siddiq. Jadi Sayyidina Umar itu menjadi pembantu dari Sayyidina Abu Bakar dalam menjalankan pemerintahannya. Bahkan dalam satu kesempatan Sayyidina Abu Bakar pernah berkata, "Ma'ala dhahril ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar." Tidak ada seseorang di atas bumi ini yang paling saya cintai daripada Umar, kata Sayyidina Abu Bakar. Ba'da wafati Rasulillah wa 'inda ijtama'al ansar. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan sahabat Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk membaiat Sayyidina Sa'ad bin Ubadah untuk dijadikan khalifah sebagai penggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah pergi bersama-sama menuju ke Saqifah Bani Sa'idah. Dan sekarang Saqifah Bani Sa'idah ini masih dilestarikan sampai saat ini oleh pemerintah Saudi, tepatnya berada di pinggirnya Masjid Nabawi. Kemudian setelah sampai di Saqifah Bani Sa'idah, melihat orang-orang Ansor sedang bermusyawarah untuk mengangkat Sayyidina Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah, dan setelah terjadi percekcokan antara sahabat Muhajirin yang diwakili oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Ubaidah dengan sahabat-sahabat Ansor, akhirnya Sayyidina Abu Bakar menyuruh orang-orang untuk memilih salah satu dari sahabat Umar atau sahabat Abu Ubaidah untuk dijadikan khalifah. Namun setelah itu Sayyidina Umar berkata, "Siapa yang berani mendahului orang yang telah didahulukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" kata Sayyidina Umar. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ketika Rasulullah sakit di akhir sampai wafatnya, ketika itu Rasulullah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam sholat bagi kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Jadi kata Sayyidina Umar, siapa yang berani mendahului orang yang telah didahulukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya semua sahabat diam. Kemudian Sayyidina Umar berkata pada Sayyidina Abu Bakar, "Ubsut yadaka liubayyak." Ulurkan tanganmu wahai Abu Bakar untuk saya membaiatmu menjadi khalifah, kata Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengulurkan tangannya dan dibaiat oleh Sayyidina Umar. Setelah itu seluruh sahabat yang ada di Saqifah Bani Sa'idah satu persatu membaiat Sayyidina Abu Bakar. Itulah peristiwa setelah wafatnya Rasulullah, di mana Sayyidina Umar di sana menjadi orang yang paling tegas, orang yang paling berpengaruh dalam pengangkatan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, Sayyidina Umar menjadi salah satu orang yang membantu dalam segala urusan, dalam segala pemerintahan, dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar, masuk juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan dalam peristiwa ketika wafatnya Rasulullah, banyak dari orang-orang Arab yang keluar dari agama Islam ini, yaitu murtad. Dan sebagian orang-orang lagi, sebagian dari kabilah, ada yang enggan untuk memberikan zakatnya kepada Khalifah Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar setelah itu bermusyawarah dengan para sahabat, termasuk juga salah satunya Sayyidina Umar. Namun sebagian besar sahabat
enggan untuk memerangi para kabilah-kabilah yang enggan menerima zakat tadi karena melihat pasukan kaum muslimin waktu itu masih sedikit. Namun Sayyidina Abu Bakar tetap dengan teguh akan memerangi orang yang enggan memberikan zakat, karena zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dengan memerintahkan Sayyidina Khalid bin Walid sebagai panglima perang, memerintahkan untuk menyerang kabilah-kabilah yang enggan untuk membayar zakat tadi. Seperti itu juga setelah Rasulullah wafat juga banyak dari orang-orang Arab yang mengaku nabi, termasuk diantaranya adalah Malik, ada Sajah, ada Waqi'. Namun yang paling besar pengikutnya namanya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Namun semua itu bisa diatasi oleh Sayyidina Abu Bakar dengan pasukan perangnya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sampai pada peristiwa perang Yamamah, yaitu ketika kaum muslimin berperang dengan kaumnya Musailamah Al-Kadzdzab. Di sana banyak dari orang-orang muslimin yang wafat, yang syahid dalam peristiwa perang Yamamah ini. Setelah perang Yamamah selesai, banyak dari kaum muslimin yang syahid seperti yang saya sebutkan tadi. Termasuk diantaranya banyak dari qurra, orang-orang yang hafal Quran, itu juga syahid dalam perang Yamamah ini. Bahkan dikatakan ada sekitar 500, menurut riwayat yang lain 700 orang dari para penghafal Al-Quran yang wafat dalam perang Yamamah. Setelah peristiwa itu, akhirnya Sayyidina Umar berkata pada Sayyidina Abu Bakar, dengan kekhawatirannya akan terbunuh lebih banyak lagi dari penghafal Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Umar meminta pada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Sayyidina Umar khawatir ketika nanti banyak qurra, banyak orang yang penghafal Al-Quran wafat, nanti Quran bisa hilang. Namun pada awalnya Sayyidina Abu Bakar enggan untuk mengumpulkan Al-Quran dijadikan satu mushaf. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar berkata, bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Namun Sayyidina Umar terus mendesak Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran ini karena untuk kemaslahatan umat muslimin setelahnya. Akhirnya setelah itu Allah Subhanahu wa taala membukakan hati Sayyidina Abu Bakar dan menyetujui untuk mengumpulkan Al-Quran. Kemudian ditunjuklah Sayyidina Zaid bin Thabit sebagai kepala dari pengumpulan Al-Quran ini. Sepeninggalnya Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran ini dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Sayyidina Umar wafat, kemudian Al-Quran ini dipegang oleh putrinya, yaitu Sayyidah Hafsah binti Umar. Setelah Sayyidina Abu Bakar sakitnya tambah parah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar meminta para pembesar-besar sahabat untuk menunjuk salah satu dari mereka sebagai pengganti Sayyidina Abu Bakar setelah wafatnya. Namun akhirnya para sahabat itu kemudian meminta Sayyidina Abu Bakar sendiri yang menunjuk sebagai penggantinya. Akhirnya ditunjuklah Sayyidina Umar sebagai pengganti Sayyidina Abu Bakar setelah meminta saran kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian setelah beberapa hari penunjukan itu, Sayyidina Abu Bakar wafat dan dimakamkan di sampingnya Rasulullah SAW di kamarnya Siti Aisyah, yaitu putrinya. Setelah itu kemudian Sayyidina Umar diangkat menjadi khalifah pengganti dari Sayyidina Abu Bakar. Dalam pemerintahan Sayyidina Umar ini banyak sekali kemajuan yang dicapai oleh Sayyidina Umar selama pemerintahannya. Termasuk diantaranya yaitu penaklukan negeri Syam dengan pimpinan terbesar yaitu Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah dan Sayyidina Syurahbil bin Hasna. Alhamdulillah, dua orang ini saya telah berziarah ke makamnya. Kemudian Sayyidina Yazid bin Abi Sufyan dan Sayyidina Amr bin As.
Ya, dari kemudian bantuan dari Sayyidina Khalid bin Walid yang ditarik dari Irak. Sebagian besar, hampir semuanya negeri Syam dikuasain oleh Islam pada pemerintahannya Sayyidina Umar ini. Kemudian selain Syam, negeri yang ditaklukkan oleh agama Islam ini yaitu adalah Irak. Irak ini, semua Irak itu ditaklukkan oleh pasukan-pasukan Muslim. Dan Faris ini kalau sekarang adalah Iran ya. Jadi semua itu ditaklukkan pada masa pemerintahan Sayyidina Umar. Siapa komandannya? Yaitu Sayyidina Muthanna bin Harithah dengan pimpinannya yaitu Sayyidina Khalid bin Walid sebelum ditarik ke Syam untuk membantu pasukan Muslim yang ada di sana. Kemudian Sayyidina Abu Ubaid Ats-Tsaqafi, namun Sayyidina Abu Ubaid ini wafat syahid dalam peristiwa perang Jisir. Kemudian pimpinan yang terakhir yang dikirim oleh Sayyidina Umar yaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas meneruskan atau melanjutkan dari pimpinan sebelumnya yaitu Sayyidina Muthanna bin Harithah. Akhirnya seluruh negeri Irak yang beribu kota di Al-Madain semua ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Termasuk juga diantaranya Palestina yang masuk negeri Syam itu ditaklukkan pada masa Sayyidina Umar. Jadi pada masa Sayyidina Umar ini tiga kota suci yaitu Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis itu semua berada di bawah naungan agama Islam. Alhamdulillah. Selain itu, pada pemerintahan Sayyidina Umar juga Mesir itu ditaklukkan oleh pasukan Muslim dengan pimpinannya yaitu Sayyidina Amr bin As. Pada tahun ke-18 Hijriah, negeri Hijaz yaitu Mekah dan Madinah itu dilanda kekeringan. Dan di Syam pada waktu itu juga dilanda sebuah ta'un yaitu wabah ta'un yang melanda negeri Syam dan sekitarnya. Namanya adalah ta'un Amwas. Ta'un Amwas ini menewaskan sekitar 25 sampai 30 ribu dari orang-orang muslimin, termasuk diantaranya yang sahabat besar yang wafat pada wabah ta'un ini yaitu Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah dan Sayyidina Mu'ad bin Jabal dan putranya. Alhamdulillah, saya kemarin ketika ziarah ke sana bisa ziarah ke makam Sayyidina Abu Ubaidah dan Sayyidina Mu'ad. Juga Sayyidina Yazid bin Abi Sufyan juga wafat sebab tahun ini. Sayyidina Syurahbil bin Hasnah juga wafat sebab tahun ini. Alhamdulillah juga saya kemarin bisa ziarah ke makamnya. Sayyidina Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu Sayyidina Fadl ini adalah orang yang dibonceng oleh Rasulullah ketika haji wada. Dan yang terakhir yaitu sahabat besar yang wafat sebab tahun ini adalah Sayyidina Abu Jandal bin Suhail. Sayyidina Umar juga adalah orang yang pertama kali yang membuat kalender Hijriyah. Peristiwa itu terjadi ketika Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat ke Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar melihat bahwa di surat itu tidak ada tanggalnya. Akhirnya Sayyidina Umar bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan tanggal untuk Islam. Akhirnya diputuskanlah kalender Hijriah ini. Peristiwa wafatnya Sayyidina Umar. Para ahli sejarah bersepakat bahwa pada tahun ke-23 Hijriah, Sayyidina Umar melaksanakan haji ke Baitullah untuk yang terakhir kalinya. Hanya setelah melaksanakan haji pada bulan Dzulhijjah, Sayyidina Umar kemudian kembali lagi ke kota Madinah. Setelah itu, pada hari Rabu tanggal 26 Dzulhijjah tahun ke-23 Hijriah, Sayyidina Umar mengimami sholat subuh dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Akhirnya Sayyidina Umar ditusuk dari belakang oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu' al-Farisi dari Iran ya. Jadi Sayyidina Umar ditikam dari belakang pada saat melaksanakan sholat subuh dengan
pisau yang bermata dua. Ditusuk sebanyak 6 tusukan. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar roboh dalam sholat. Kemudian setelah sholat Sayyidina Umar dibawa ke rumahnya. Ketika sakit yang terakhir itu, Sayyidina Umar akhirnya membentuk ahlu syura untuk menunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi penggantinya setelah Sayyidina Umar wafat. Siapa aja dari 6 itu? Yang pertama yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir yaitu Sayyidina Thalha bin Ubaidillah. Ini adalah 6 dari orang yang diberi kabar bahagia masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu Sayyidina Umar pernah berpikir untuk menjadikan Sayyidina Abu Ubaidah sebagai penggantinya dan Sayyidina Salim Maula Abi Hudzaifah sebagai penggantinya. Sayyidina Umar pernah berkata, seandainya Sayyidina Abu Ubaidah ini masih hidup, maka saya akan menjadikan dia sebagai pengganti saya. Kalau saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Umar, kenapa kamu menjadikan Abu Ubaidah sebagai pengganti kamu? Maka saya akan jawab, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa Sayyidina Abu Ubaidah adalah aminu hadil ummah, orang yang dipercaya dari umat ini. Dan beliau berkata, kalau saya ditanya oleh Allah, kenapa saya menjadikan Salim sebagai pengganti saya setelah saya, maka saya akan jawab, karena saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, sungguhnya Salim sangatlah dicintai oleh Allah. Namun Sayyidina Salim wafat sebelum Sayyidina Umar, yaitu pada peristiwa perang Yamamah. Sedangkan Sayyidina Abu Ubaidah yaitu wafat pada peristiwa Ta'un Amwas yang terjadi pada tahun ke-18 Hijriah. Kemudian setelah beberapa waktu Sayyidina Umar pun menghembuskan nafas terakhirnya, yaitu bertepatan pada hari Ahad awal Muharram, dan umur Sayyidina Umar ketika wafatnya yaitu 65 tahun. Dan masa Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah yaitu selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Kemudian Sayyidina Umar dimakamkan di sampingnya 2 sahabat yang paling dicintainya, yaitu Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar di rumahnya Sayyidah Aisyah. Itu setelah beliau meminta izin kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah untuk dimakamkan bersama 2 sahabatnya. Kemudian setelah itu dari 6 ahli syura ini yang menjadi khalifah setelah Sayyidina Umar kemudian diputuskan yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Begitulah sejarah singkat dari Sayyidina Umar setelah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah dan masa pemerintahannya selama 10 tahun. Semoga kita semua dapat mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar, mulai dari keberaniannya, ketegasannya, keadilannya, kezuhudannya, dan kedermawannya, semua menjadi contoh bagi kita semua, terutama kepada orang-orang yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat Islam ini. Ini baik sekali untuk menjadikan Sayyidina Umar ini sebagai qudwah, sebagai panutan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya uraikan ini tidak mengurangi kedudukan Sayyidina Umar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.